Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube-nya Rinal Ibrahim. Dan kali ini kita ke program Bisa Bincang Santai bersama Expert. Dan kali ini saya akan mengundang teman saya yang sangat luar biasa nih. Ya, di sini kalian wajib tahu kalau temanku ini lulus dari SMA di usia 15 tahun. Jadinya kuliahnya itu di umur 15 tahun dengan beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah lulus dari kuliah, ternyata beliau itu diterima kerja di WHO di usia 19 tahun. Itu luar biasa banget guys, dan saya akan ngajakin ngobrol di sini. Kalian wajib banget untuk dengerin dan lihat sampai selesai. Sebelumnya nih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya supaya semuanya bisa terinspirasi dari sosok yang saya undang ini. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya akan undang sobat saya ini, namanya Thorik Alayubi. Kita lihat dulu ya video perkenalan dari Thorik Alayubi. Thorik Alayubi. Thorik Alayubi lulus dari SMA di umur 15 tahun, berasal dari Lamongan. Thorik Alayubi mendapatkan full beasiswa S1 dari Kemenak RI. Saat wisuda, Thorik dinyatakan sebagai lulusan terbaik dan diterima bekerja di WHO. Oke deh, kita udah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Thorik Alayubi. Gimana nih kabarnya, Thor? Ya, alhamdulillah baik. Oke, jadi teman-teman nih pada penasaran nih mengenai bagaimana perjalanan hidupnya Thorik dan kenapa sih bisa lanjut kerja di WHO. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya nih, Thor ya. Saya tanya-tanya aja ya, Thor ya, kalau bukan ya. Santai. Oke, sip. Jadi kenapa sih kamu bisa kuliah di usia 15 tahun, Thor? Itu karena jadi waktu gua lulus, ini aku bentar ya. Gua aja. Gua ya. Gua aja enggak apa. Jadi waktu itu tuh gua kan kelas 6 tuh. Nah, orang tua gua tuh dua-duanya guru. Oke. Nah, jadi salah satu murid orang bapak gua waktu itu datang tuh main ke rumah. Dia bawa brosur kan. Yeah. Jadi murid bapak gua tuh nawarin ke gua, "Nih ada nih sekolah 2 tahun gitu kan." Oke. Akhirnya di situ gue sejak kecil tuh nggak suka matematika tapi agak sedikit perhitungan gitu. Jadi, Agak perhitungan apa nih? gue mikir waktu itu gue mikir kalau gue sekolah normal 3 tahun dengan ini 2 tahun gitu. Hitung-hitungan nanti di akhir tuh lebih banyakan mana sih gitu biayanya. Dan di situ ternyata banyakan 3 tahun. Akhirnya ya udah Pak, ambil aja 2 tahun gitu. Dan ternyata di situ ada tes IQ, tes. Berarti kayak lebih ke akselerasi gitu nggak sih istilahnya? Ya, istilahnya akselerasi lebih kayak gitu sih. Alhasil kan SMP gua 2 tahun, SMA gua 2 tahun. Gua lulus SD tuh umur 11 tahun. Ya, akhirnya lulus SMA 15 tahun. 15 tahun. Jadi Thorik ini bisa kuliah 15 tahun karena ikut akselerasi gitu kan, Thor ya. Iya, Selama betul. 2 kali. Jadi Dua mulai dari kali. SMP, setelah itu SMA. Kemarin tuh SMP-nya di mana, Thor? Amanatul Umah Surabaya. Dia tuh pondok pesantren swasta. Jadi karena pondok pesantren, orang tua gue tuh pengennya gue mondok gitu kan, mondok. Alhasil jadi mau gak mau karena waktu SMP tuh gue udah nyaman, ya udah gitu. Lanjut lagi. Lanjut aja gitu. Karena lagi akselerasi di sana gitu. Iya, karena kalau pindah kan butuh adaptasi ya. Ya. Jadinya gitu. Oke, Thor, saya mau nanya lagi nih. Kenapa kamu itu mau kuliah di Jakarta gitu? Di usia 15 tahun ini kan masih dini banget gitu, Thor. Iya. Menurutku ya. Gue waktu itu keterima D4 Elektronika di Politeknik Negeri Surabaya. Surabaya. Pensi TS, ya. Di situ gue udah daftar ulang. Nah, ternyata gue juga daftar tuh waktu itu beasiswa di UIN Jakarta. Nah, ternyata pada saat yang sama tuh gue ikut, waktu itu ada seleksi PBSB tuh, program beasiswa santri berprestasi, dan ternyata gue keterima gitu. Di pilihan kedua, Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta sini. Oh, sampai saat ini juga. Sampai saat ini ya. Jadi ya Ustadz gua waktu itu bilang, ini kamu harus ambil gitu. Alhasil ya udahlah ambil gitu, berangkat ke Jakarta Dan ketemu sama dan teman nanti kita satu beasiswa guys. Satu beasiswa. Kalau saya sih farmasi, kalau Thorik Kesmas gitu. Nah, kenapa memilih kuliah di Jakarta? Kan pemilihan untuk beasiswa itu kan terserah kita gitu. Mau pilih di UGM juga bisa, di UIN Jakarta juga bisa, di Unair juga bisa. Kenapa pilihnya UIN Jakarta, Thor? Karena tadi ya kan gue tuh termasuknya sedikit perhitungan dalam melihat peluang. Jadi waktu itu tuh kedokteran UIN Jakarta kan buka beasiswa. Niat hati tuh pengennya kedokteran UIN Jakarta. Ternyata
Itu pilihan nomor 1. Pilihan nomor 2-nya gue ambil kesehatan masyarakat. Dan ternyata yang kepilih kesehatan masyarakat. Iya. Dan waktu itu 2015 tuh abang aku, kakak kandung aku tuh lagi kerja di Jakarta, gitu, merantau. Jadi, oh ini ada abang, jadi yaudah berani gitu. Ternyata waktu aku ke Jakarta, 2 bulan setelahnya abang aku pulang kampung dan nggak balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi ya emang bener-bener kayak sendiri nih sendiri. gitu. Tapi kan ada gue. Iya. Untungnya ada Teman-teman dari organisasi teman beasiswa gitu. Jadi itu yang menemaniku di awal-awal berani ke Jakarta sih. Satu kata untuk teman-teman dari PBC. Oh gini. Gak bisa dikata-katain, Pak. Oh, kenapa kamu bisa dikata-katain? Kamu selalu dikata-katain soalnya. Oke, lanjut Tor ya. Jadi setelah itu kamu memilih UIN Jakarta karena memang punya banyak kesempatan di situ untuk bisa dapat beasiswa gitu. Iya, waktu itu kan kuotanya 20 ya. Jadi hitung-hitungan harusnya nih masuk nih gitu. Ternyata nggak masuk juga gitu. Iya. Masuknya pilihan nomor 2. Ya alhamdulillah. Akhirnya ya udah diambil. Sejak saat itu merantau ke Jakarta dan sampai sekarang. Ya. Tapi bersyukur nggak bisa dapat beasiswa itu? Bersyukur karena itu sangat membantu orang tua yang pertama ya. Terus yang kedua kayak gue tuh orangnya nggak banyak mau. Jadi ya apa yang didapat ya udah itu yang dijalanin gitu. Jadi ya, lebih mensyukuri aja gitu ya. Dan ternyata kamu bisa juga kerja nanti di WHO-nya gitu. Itu iya. Sebuah kebetulan. Mungkin memang kayak Allah itu udah memberikan apa ya? Kesempatan kita untuk dapat beasiswa di sini dan kita juga dikasih jalan gitu loh. Oh, kamu bisa kerja di WHO gitu nggak sih, Tor? Iya, itu kalau menurut gue pribadi sih memang jalannya itu gitu. Apa yang coba kamu masuk di kedokteran beda lagi gitu ya? Iya, apa yang kita jalani sekarang ya itu menurut gue tuh itu udah versi terbaik kita sih gitu. Gue tuh pribadi yang nggak terlalu ambisius sih, jadi kayak ya tadi apa yang kita terima, oh mungkin itu udah versi terbaik gitu. Yang terbaik oleh apa yang diberikan oleh Allah gitu. Iya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, Tor ya. Nah, jadinya saya mau ngasih kamu minuman yang sering banget saya konsumsi. Tuh, ini. Wih, ini namanya Tora Cafe, guys. Es cappuccino. Nah, coba minum deh. Coba rasanya kayak gimana, Tor? Enak sih. Susunya terasa. Kopinya smooth banget. Smooth banget ya. Jadi ya, ini lembut coy. Ini kayak apa mood kita tuh bisa jadi smooth gitu loh. Ya ini kalian harus cobain dah. Kita langsung cobain aja guys, Tora Cafe. Ntar gue minta ya. Ya, bawa aja balik. Oke Tor, ini kita lanjut ke pembahasan aja ya. Nah, jadi kemarin-kemarin itu waktu saya kuliah ngeliat kamu itu sering banget bantuin teman-teman ngolah datanya gitu ya. Bantu gitu untuk ngerjain bukan ngerjain skripsinya tapi lebih ke kayak ngolah datanya. Bantu gitu ya. analisis data. Bantu analisis datanya. Itu kenapa Tor gitu? Dan saya sendiri kan waktu ngerjain skripsi sendiri tuh kayak kesulitan. Kamu kok gampang banget gitu, dan kenapa kamu memilih untuk membantu teman-teman di analisis data gitu? Itu tuh mulanya tuh jadi gue lulus tuh 9 semester. Nggak tepat waktu 8 semester. Nah, karena beasiswa yang gue dapet cuma 8 semester kan. Yeah. Nah, itu di semester ke-9 harus bayar sendiri dan di situ entah kenapa tuh dengan beraninya oh yaudah nih ini gue yang bayar gitu. Mengupayakan buat bayar SPP dan di situ nggak ada kerjaan. Akhirnya mikir tuh apa nih bisa gue jual ya gitu. Nah, akhirnya kan gue lihat tuh kayak teman-teman gue tuh kesulitan gitu untuk mengolah datanya gitu, utamanya yang di apalagi saya. Nah, itu kan jadi kayak oh kebetulan gue bisa, ya udah gitu mencoba untuk mengkomersialisasikan. Ini sini gue bantuin, bener-bener gue yang handle tapi nanti lu bayar gue gitu. Ya. Alhasil keterusan sejak sampai 2019 sampai sekarang. Sampai saat ini. Iya. Apa namanya Tor? Oladatamu.id. Mungkin teman-teman juga ada yang apa ya, saya kayak membutuhkan gitu bantuan dari Tori untuk dianalisis datanya kayak gimana gitu ya. Bisa langsung ke oladatamu.id. Kenapa kamu suka banget mengolah data dulu nih Tor ya? Karena kalau menurut gua tuh angka tuh gak pernah berbohong. Oke. Jadi ya sebagaimanapun kan kita kuliah tuh kayak seolah-olah tuh untuk disiapkan terjun ke masyarakat gitu kan. Dan gua tuh berprinsip bahwa ini masyarakat kan punya data-data yang menurut gua tuh itu tuh keuntungan bagi gue ketika gue yang berperan untuk mengolah data itu menjadi informasi gitu. Makanya sebisa mungkin sejak dulu 2019 sampai sekarang pun tools-tools untuk analisis data itu masih gue pelajarin sampai sekarang karena itu tuh menurut gue sangat menguntungkan bagi pribadi gue ya. Jadi kayak tahu lebih dulu, oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak nyambi kamu bantu untuk analisis data dari teman-teman, kamu juga bisa belajar gitu. Oh ternyata sekarang itu di Indonesia seperti ini gitu ya. Iya, dan
pada beberapa kasus keseringan tuh gue belajarnya tuh ketika menghandle customer itu gitu. Oh, oke. Oke. Tapi memang benar-benar kamu tuh kayak bukan mengerjakan keseluruhan Oh, gitu ya. bukan, Al, bukan. ya? Iya, jadi hanya benar-benar menganalisis data. Mengasih ya datanya. hasil Jadi dan teman-teman juga interpretasi. yang dibantu itu harus tahu juga gimana cara menganalisisnya. Dan itu udah sih jadi persetujuan kita bersama customer bahwa yang aku kerjain, yang gua kerjain itu cuman analisis datanya aja. Mungkin paling mentok penyajian hasil gitu. Dan interpretasi. Jadi kayak untuk metodologi, pembahasan gitu enggak. Karena ya kita belajar lah, kita mahasiswa kan tahu ya bagaimana penjokian itu sangat-sangat dilarang kayak gitu. Jadi ya itu tetap mengupayakan supaya customer itu tahu, cuman kita membantu untuk menganalisanya aja. Oke. Jadi bener-bener analisa. Kalau teman-teman familiar ada SPSS, Tata, EViews dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, ini menarik banget sih. Jadi dari kamu menganalisis data dari banyaknya kasus teman-teman semuanya yang mau jalanin skripsinya gitu kan. Jadi saya ngelihat kamu sering banget analisis data. Kan kamu kerja juga di WHO di analisis data. Itu kenapa kamu bisa langsung ke WHO gitu Tor ya? Di usia kamu 19 tahun pasti partner-partner kamu itu ya usianya juga udah tua dan kamu memberanikan diri untuk kerja di WHO-nya. Itu gimana sih Tor? Bukan memberanikan diri. Jadi waktu itu tuh kontrak kerja aku sebelumnya tuh udah habis. Sebelumnya Ya. aku kerja sebagai data analis juga Di? NGO, ada NGO kesehatan. Nah, setelah itu kontraknya habis, di situ ya menjadi pencari kerja gitu Oke. kan. Waktu itu tuh gue ingat ada salah satu platform pencari kerja, di situ gue lihat, wah ini ada WHO nih gitu. Nggak percaya diri, cuman nggak ada salahnya mencoba gitu. Ya. Waktu itu mencoba, mendaftar, dan gitu ketika pendaftaran tuh ngerasa kok ini relate sama aku gitu kan. Yang ditanyain tuh menguasai analisis data apa aja dan lain sebagainya, yang memang oh ini aku tahu lumayan banyak kayak gitu. Sehingga ya udah aku daftar. Selang pendaftaran dengan pengumuman tuh 3 bulan, ada tes tulis, tes wawancara, pengecekan referensi dan lain sebagainya. Untuk mengisi waktu itu aku kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dulu. Oke. Untuk mengisi waktu itu dan timingnya pas ya, nggak tahu ya, itu kayak ya rencana Tuhan aja gitu. Jadi ketika kontrak aku di Dinas Kesehatan habis, di situ WHO langsung pengumuman ngubungin. dan alhamdulillahnya keterima. Oke, jadinya kamu masih kerja di WHO. Iya. Itu lebih ke analisis COVID-19 ya? Posisinya surveillance data assistant, jadi lebih untuk membantu dalam hal pengumpulan data secara rutin gitu. Jadi kayak yang ngurusin nambah lagi nih PPKM 2, 3, Iya, 4. kebetulan saat ini 2 bulan terakhir ini aku jadi penanggung jawab PPKM, jadi yang membuat laporan harian tentang PPKM. Jadi lebih Guys, ini di balik PPKM yang ada di Indonesia. Gimana Ya, Tor ya? lebih spesifik untuk kebutuhan koordinasi Koordinasi. bidang kesehatan sih. Jadi kayak Berarti kalau Pak Jokowi ngomong ini PPKM diperpanjang, pasti enggak. faktornya kamu kan? Kalau itu wewenangnya Satgas COVID. Satgas, oke. Kalau aku lebih spesifik untuk kebutuhan Analisis data saja. WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Tapi kan data kamu juga akan digunakan oleh Satgas nggak sih? Oh, ini datanya. Saling koordinasi, lebih ke data kita gini, data situ kayak gini, dibandingin kayak gitu. Cuman Dibandingin. untuk kegunaannya sih pergunaan data yang dari aku tuh lebih untuk internal kesehatan, Kementerian Kesehatan Oke. dan oke. WHO-nya gitu. Oke. Kenapa kamu mau kerja di WHO, Tor? Kebutuhan lah ya. Kebutuhan. Jadi karena waktu itu tadi ya mencari pekerjaan, terus ada WHO, itu waktu itu tuh bener-bener nggak percaya diri sih. Dan alhamdulillah gue keterima gitu. Alhasil ya mau nggak mau, malu gak malu, waktu itu bener-bener kayak gue bisa ya, gue bisa gak ya gitu. Dan yaudah di jalan, alhamdulillah udah jalan 4 bulan ini sih. Dan sampai saat ini kamu ngerasainnya kayak gimana, Tor? Sangat-sangat bermanfaat ya, bener-bener kayak fasilitasnya dapat, koneksi dapat, dan belajarnya Insecure tuh nggak? Insecure nggak? parah pak, parah. Kenapa? Itu Karena ketemu orang yang lebih tua atau gimana? lebih berpengalaman, kayak bener-bener tuh semua tugas baru tuh gue harus belajar lagi kayak gitu. Itu kayak bener-bener wah ini nggak pernah nih gue dapet gitu. Oke. Itu sih bener-bener kayak mereka tuh sangat profesional sih. Jadi ketika lu kerja ya bener-bener sepi gitu, sunyi, nggak ada, jarang dialog antar karyawan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang benar-benar kayak oke, kalau gue kerja ya gue harus maksimal, profesional dengan apa yang gue kerja gitu. Kerja ya kerja. Supervisor gue tuh misal dia ngasih tugas jam 4 gitu kan, jam 5-nya dia ngechat lagi gitu, yaudah tarik dilanjut besok aja gitu. Jadi kayak lu tuh kerja ketika di jam kerja, dan ketika udah malam ya udah gitu, Udah selesai. udah selesai. Cuman ya kadang beberapa kali kan karena pusatnya WA kan di Geneva ya, Ya. sama kita kan beda beberapa jam gitu. Jadi kadang malam tuh kita masih sering beremail karena ada
menyesuaikan waktu mereka juga yang di pusat kayak gitu. Kurang lebih sih oke. kayak gitu. Berarti seru juga ya kalau kita tuh kerja di WHO. Pastinya teman-teman di sini tuh banyak yang kepo nih Tor, tips jitu gitu supaya bisa kerja di WHO. Mungkin bolehlah disampaikan Tor apa saja tipsnya supaya bisa kerja juga di WHO. Pertama sih, jadi WHO tuh untuk broadcast lowongan kerjaan tuh pasti di platform-platform kayak LinkedIn dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi nyarinya tuh kalau memang mau di Berarti sana. memanfaatkan LinkedIn-nya dengan baik. Memanfaatkan platform yang ada, terus juga perjelas portofolio kita gitu. Oke. Karena waktu gua daftar itu tuh kayak kamu punya skill apa, analisis data, apa buktinya gitu, menguasai tools apa, SPSS, ada sertifikatnya apa tidak, kayak gitu. Terus pernah publikasi apa, mana linknya, kayak jadi kayak bener-bener skill-skill yang kita tunjukkan tuh nggak hanya sekedar mengucapkan, tapi ada minimal sertifikat ataupun Bukti hasil gitu ya? publikasi ya, harus ada buktinya. Oke. Portofolionya harus ada. Berarti itu aja sih sebenarnya. Apalagi tambahannya Tor buat teman-teman nih. Itu karena apa ya, kan aku tuh masih pegawai kontrak, maksudnya perjanjiannya tuh perjanjian kontrak, jadi cuma dikontrak beberapa waktu kayak gitu. Jadi pengalaman aku begitu, mungkin ketika dia ada rekrutmen yang lain, mungkin teknis yang dicari, yang dinilai berbeda. Oh, oke. Tor, apa nih pesan buat teman-teman di seluruh Indonesia nih? Kan ini sesi terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Pesan buat teman-teman di seluruh Indonesia untuk ngembangin potensinya, Tor. Percaya diri sih, Percaya berani diri. explore. Berani explore. Karena ya lu tuh gak akan tahu lu tuh mahir di bidang itu sebelum mencobanya. Kayak gitu. Kalau gagal gimana, Tor? Coba lagi. Coba lagi gitu. Justru karena kita tuh belajar karena kita gagal gitu. Kalau kita berhasil, kita nggak belajar apa-apa. Ya, betul. Iya nggak sih? Betul, betul banget. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, lakukan yang terbaik. Kita berusaha untuk mengupgrade diri dengan mencoba gitu ya. Karena kita masih muda. Karena kita masih muda. Itu menurut gua tuh waktu itu bener-bener investasi kita yang terbaik kayak gitu. Selagi ada waktu, ya itu berani aja gagal gitu. Betul, betul. Itu sih. Hargai waktumu Sejauh ini. di usia muda. Betul, mungkin kita masih muda. Oke, tapi jangan lupa dulu nih buat teman-teman seluruh Indonesia yang belum subscribe, subscribe dulu, like, komen, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya Renaldi, Saya Torik. kita undur diri, kita tunggu di video selanjutnya. See you guys.